Asli men, dari tadi kan gue kesini tuh sebenarnya tujuannya mau ngeliat bangsanya dia. Tapi ternyata Komodo tuh lebih dari Komodo men. Gue ngeliat betapa kayanya kepulauan ini. Harta yang merata men. Tapi kalau di sini udah merata, kenapa sih Komo pergi jauh-jauh ya buat ngeliat pembangunan merata? Gue masih merasa ada sesuatu yang ganjel di hatinya si Toka. Apakah dia mau memberitahu gue apa arti pembangunan merata? Untuk menjawab pertanyaan gue, Setoka mengajak gue ke kampung halamannya. Inilah kampung Komodo Setoka. Kampung halamanmu. Gue rasanya Tegang karena gue bakal ketemu Komodo dan ada kemungkinan digigit. Tapi gue bakal sedih juga karena gue akan memulangkan Setoka ke kampungnya. Gak punya perasaan loh. Gue seneng akhirnya Setoka keluar dari kehidupan gue. Kiss goodbye. Gak boleh loh. Kiss goodbye. Ya udah kiss lo aja deh goodbye. Dia najong. Dengan gitu aja cepet. Sontol lo yo. Men, hal pertama yang masuk pikiran gue tuh, kok kampungnya berasap gini ya? Terus kok agak kumuh gitu ya? Men, masuk kampung ini tiba-tiba gue ngerasa sedih banget men. Kampung Komodo ternyata gak jauh beda sama kampung-kampung miskin lainnya. Padahal kekayaan di kepulauan ini kan merata. Kok kayak seakan kekayaannya gak merata sampai sini ya? Ini gak pecah men, ini gak pecah. Gue mutusin untuk ngobrol sama orang kampung ini. Pertama-tama, gue mau tahu kenapa mereka mau tinggal di kampung ini. Apalagi katanya banyak komodo di sini. Kita bertahan di sini karena binatang komodo itu sendiri kan ada hubungannya dengan orang di sini. Oh gitu. Persaudaraan. Jadi sama dia saudaraan dong. Wow, hi my family. Wow, gue jadi penasaran kenapa mereka nganggep kalau mereka tuh satu keluarga sama komodo. Hanya ada satu orang yang bisa menjelaskan. Kata bapak ini, zaman dulu ada ibu-ibu di kampung ini yang punya anak kembar gitu. Satu berupa manusia dan yang satu lagi adalah seekor ora. Ora artinya apa? Ora itu komodo. Maka orang komodo kalau seandainya komodo salah satu meninggal ya, dia rasa terpukul. Setelah mendengarkan banyak cerita tentang asal muasal komodo, gue akhirnya nanya tentang pembangunan di kepulauan komodo. Itu menurut bapak gimana? Apakah merata? Oi, Enggak ya. Men, mood gue drop gila men. Jadi banyak pikiran men. Sedih banget rasanya denger curhatnya penduduk kampung komodo. Di satu sisi, sebagai nelayan sekarang susah cari ikan. Karena banyak kawasan yang gak boleh diambil ikannya. Karena emang dilindungi Taman Nasional sih. Tapi sisi lain, mereka juga sulit dapat bantuan untuk cari mata pencarian lain. Saking susahnya, anak-anak pun harus jualan souvenir men. Gue gak nyangka, ternyata di balik keindahan ada ketidakindahan men. Terima kasih sekali. oh yo, Saya sama-sama. tersentuh sekali. Saya Ya, moga-moga dengan apa yang saya buat bisa membantu desa Komodo. ya betul Kak ya. Sebagai traveler superhero sejati, malam ini gue banyak merenung men. Dadah. 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 Mereka pun tidak melambai balik. Bingung, bukan polisi doang. Dan malam ini, Om Stanis ngajak kita untuk makan di Api Unggun. Men, biasanya gue bakal bilang ini keren banget, pecah banget. Tapi gak bisa men, bayangin gue masih bisa makan enak-enak. Emang enak gila sih, tapi gak bener rasanya kita menikmati surga dunia. Padahal di seberang ada kampung yang masih berjuang untuk hidup. Pagi hari ini, gue mau bersemangat lagi men. Karena gue akan menginjakkan kaki ke teluk bernama Loh Liang. Untuk bertemu dengan dinosaurus terakhir. Wow! Perasaan gue tegang dan excited, nyampur aduk gitu kayak mau ketemu artis gitu loh, kayak mau ketemu orang yang lo idolakan gitu, tapi ini ora yang lo idolakan gitu. Ini adalah ora yang lo idolakan. Inilah pulau Jurassic Park yang sesungguhnya. Di mana lagi lo bisa trekking safari dengan makhluk legendaris men. Di sini di mana-mana turis dari segala pengunjung dunia ingin melihat keajaiban si Komodo. Akhirnya kita sampai untuk melihat dinosaurus terakhir di dunia ini. Wow, gue nggak tahu Komodo bisa kayak cicak.
nempel di dinding. Anjing serem banget ya kalau Wah, serem gila kalau ya. dapet. Komodo National Park World Heritage Site. Siapa lagi yang kita tanya untuk mengetahui tentang komodo selain rangernya? Ayo kita tanya mereka. Mereka ada 5 nggak ya? Komodo Ranger. Wow, ranger merah. Jadi, kalau lo mau lihat komodo, lebih baik bawa satu grup, men. Selain menekan biaya, kalau dikejar komodo, temen lo bisa jadi umpan. Jadi kemungkinan mati lo jauh lebih sedikit. Tapi, yang paling bener adalah ikuti apa kata rangernya, men. Soalnya dia tahu berbagai tips aman di sekitar komodo. Ini tongkatnya digunakan jika kita menghadap komodo. Ya. Jadi komodo ini dia ini agresif. Sehingga bagaimana caranya seorang ranger untuk melindungi dirinya? Caranya kalau komodonya mendekat, kita letakkan sticknya ini di lehernya. Jadi kalau kita tahan komodo baru kita dorong ini sticknya supaya tahan. Dia akan berontak nanti. Mau patah dari stick. Oh, jadi nggak boleh ditahan ya, harus didorong doang, men. Kalau pakai ini? Tidak bisa. Nggak bisa. Pukul, nggak bisa. Pukul malah komodonya lompat. Oh, shit, ini nggak berguna dong. Tidak berguna, Bang. Ya. Kalau saya nyanyi buat komodonya? Jangan bunuh saya komodo. Jangan bunuh saya komodo. Oke, bagaimana? Kita langsung ke Ayo kita ke dapur. Mari kita akan saksikan bagaimana seekor komodo. Kita sekarang menuju area dapur, tempat di mana banyak komodo beristirahat dan menunggu mangsa atau sisa makanan. Komodo. Komodo, shit, sorry. Jangan panik ya. Ya, nggak boleh berisik. Boleh berisik nggak? Kita nggak boleh berisik, kita diam aja. Fuck. Dia sudah tidak menjadi mitos lagi. Orasaurus itu nyata. Inilah komodo yang begitu buas dan bahaya. Gila. Kok mereka tiduran doang ya? Seperti ini triknya komodo. Trik atau karakternya pura-pura tidur, pura-pura malas. Nanti ketika binatang itu lewat depan mereka bangun dan langsung menggigit. Jadi sekarang mereka nih sadar banget dong. Iya. Jadi mereka tapi mageran gitu, mager sadar. Ya, mager sadar gitu. Jadi ternyata meskipun mereka terkesan slow gitu anaknya, kalau udah lari bisa cepet banget, men. Dan nih, men, lihat, men, ada satu komodo muda yang nyari ribut sama komodo senior. Kayak adik kelas sama kakak kelas gitu. Jadi dia pelan-pelan masuk kayak daerahnya komodo senior. Terus yang senior mulai kayak cium baunya komodo yang tengil gitu. Terus kayak gila ngejeknya pakai lidah segala gitu lagi. Gila tegang banget, men. Apakah yang akan terjadi? Yang kedua, Oh my god, cepet banget. They're so fast. men, lagi-lagi kita beruntung. Karena katanya jarang pengunjung yang bisa ngeliat adegan itu, men. Paling bahaya, Mbak. Yang paling tua. Tidak, yang paling berbahaya yang cepat sekali. Oh ini. Nah, ya ini. Kenapa dia bisa bergerak di tengah waktu yang singkat 18 km per jam. Gue seneng banget, men. Gue seneng banget. Dia tuh kayak slow mo Dia gitu bisa jalan. menyaksikan saudara-saudaranya in action. How to tell you a secret? What if all your lies were true? I can never live my heart in empty spaces. Mungkin lu bertanya-tanya, kok bisa ya orang-orang ngukir komodo sedetail ini? Emang mereka bisa disuruh diem ya? Ya bisa lah, mereka kan model. Dia kayak ini versi supermodelnya gitu komodonya. Kalau di komplotan mereka dia sengaja jalan ke tempat yang ada rantingnya, terus view-nya beach gitu, terus kayak kepalanya diangkat so cool, keren gitu, lihat deh. Everybody got something new. Pose-pose, men. Ini adalah Pulau Rinca. Gue mau ngeliat sarangnya komodo, men. Seperti apakah asal-muasal komodo? Ya nggak bisa makan deh kamu. Kamu itu ngelihat Jakarta lewat karena mau ngelihat pembangunan merata. Di sini lebih kelihatan ekstrim. Oh, dan itunya pun lebih ekstrim aku dengar. Oh, komodo. Komodo bisa dilihatnya di mana? Oh, itu 2 komodo. Gini deh komodo. Men, ini namanya stand up komodo.
temennya stand up comedy. Men ini bener-bener kayak di Jurassic Park bro. Ini kayak di Taman Purba kala. Iya ada monyet. Monyetnya nggak dimakan komodo. Makanan ringan komodo. Makanan ringan, snacknya komodo itu men. Untuk itu gue harus masuk ke dalam pulaunya men. Tentu saja kita harus ekstra hati-hati di sini men. Kalau kata dunia alam sih, kita harus jaga jarak paling nggak 10 meter dari komodo. Dan jangan berisik. Jalan-jalan men. Itu komodo ya? Itu komodo dong. Komodo tidur di jalan. Untuk menuju sarang komodo, lo harus lewatin dapur lagi men. Gila men, di sini banyak men komodo magernya. Abis itu kita masuk ke dalam jantung pulaunya men. Katanya anak komodo suka ada yang sembunyi di atas pohon gitu men. Sebuah fakta yang bikin gue jadi ekstra tegang. Oh di sini ada kemungkinan ada yang bersembunyi gitu. Ternyata kepulauan komodo disponsorin Telkomsel men. Gila, simpatinya gede banget sama komodo. Jadi sekarang kita memasuki areal sarang. Wow, we are entering the dragon's nest. Men, itu sarang komodo. Lihat, ada lubangnya kan? Lagi-lagi kita beruntung men. Karena kata si Mas Ranger, jarang ada komodo yang di dekat sarangnya. Artinya dia lagi menjaga sesuatu. Mungkin telurnya. Sebaiknya kita jangan terlalu dekat. Men, gue seneng banget men. Bisa ngelihat tempat komodo berasal. Gue serasa semakin menjadi traveler alami abis. Oh ya? Ini saatnya gue mengetahui apa arti pembangunan merata. Macet lagi gara-gara si Komo lewat. Terus polisi. Untung di sini ada sinyal simpati men. Jadi gue bisa kasih lihat Mas Ranger lirik lagu si Komo. Anak-anaknya pada nanya, Komo mau kemana sih? Ngapain sih di Jakarta gitu? Saya mau lihat pembangunan merata. Gitu. Mungkin yang dimaksud dengan pembangunan merata itu penghasilan per kapita itu merata. Habis itu perekonomian masyarakat itu sedikit meningkat atau merata. Mungkin begitu maksudnya, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataan tidak seperti itu ya. Dan akhirnya gue nanya masalah legendaris itu. Jadi kita gimana dong? Terima nasib aja? Terima nasib sih enggak. Jadi kalau masyarakat di sana mereka punya semangat untuk merubah kehidupan mereka. Wow. Mereka di sana kan kebanyakan di samping pekerjaan sebagai nelayan, mereka juga buat patung. Jadi sebenarnya patung Setoka ini, Komodo ini adalah salah satu usaha mereka gitu dong ya, untuk menyelamatkan, untuk mensejahterakan diri mereka, untuk mensejahterakan kampung Komodo. Wah, Setoka, kamu adalah simbol kesejahteraan mereka. Wow, semangat untuk sejahtera men. Dan ternyata pas gue berkunjung lagi ke kampungnya, ada sinar harapan buat mereka men. Ternyata ada pihak-pihak swasta yang peduli dan mau membangun kampung ini. Wow. Ini buktinya men. Bukti persatuan Indonesia. Inilah wajah kampung Komodo di masa depan. Agar mereka juga bisa merasakan kesejahteraan yang merata. Wow. Setoka, semangatmu telah memberikan aku semangat yang baru. Dengan ini berakhirlah perjalanan gue di Kepulauan Komodo. Tapi Om Stanis mau bawa kita ke tempat yang super cah. Harta karun terindah di sini. Harta apa itu? Men, lo mau kemana pun juga di dunia ini, saat itu tetap yang paling dicari orang. Makanya kita harus mengejar matahari. Let's go! Men, gue beruntung banget men, bisa melakukan perjalanan ini. Lo bisa lihat sendiri, semua orang dari segala penjuru dunia ingin menikmati apa yang ditawarkan oleh kepulauan ini. Perjalanan gue ke Flores dan Kepulauan Komodo ini membuat gue semakin mengenal Indonesia. Bahwa Indonesia memiliki harta karun yang tak tertandingi men, berupa alam dan manusianya. Namun selayaknya harta harus kita jaga men. Karena setiap manusia ini berhak menikmati apa yang ditawarkan tanah air. Ternyata
dibutuhkan seekor setoka untuk membuat gue menyadari itu. Maka dari itu, gue harus nyanyi tentang Naya. When the sun falls down over the sea right there, as you see the dolphins swimming around, oh how my soul rejoiced, oh how my soul is in thanks for whoever gave me this day. Hei kau Cebrau, terima kasih untuk jalan-jalan yang super pecah ini. Kita orang sangat senang sekali. Maka dari itu, kita orang setoka naikkan level kau jadi traveler superhero alami sejati. How I feel right now, but I know it's a spirit that is full of joy. And I know that today is good. Today is blessed. Today is good, is good, is good. Oh, it's so blessed to be right here on the edge of the cliff. And as the sun falls down, and as the stars rise, and now we can finally see the moon shine in the night. Wow. Oh, so wonderful this day is. Oh, so thankful my heart. I swear it's good. Nah, inget gak di awal tahun ini gue janjiin lo apa? Kepecahan ini belum berakhir. Abis dari Medan gue bawa lo ke ujung Indonesia, ke Flores. Nyet, itu bukan ujung Indonesia. Oh iya. Pila Naya. Sekarang Naya sudah menjadi bagian tubuhku. Pila Naya ada dalam diriku. God is good. It's good to be alive. It's good to be alive. Oh, it's good. It's so good to be alive, man. Jalan-jalan, man.